saya hormati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mediasi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggenias Nanda SH sebagai mediator yang bersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian telah memilih dan mempercayai saya sebagai mediator dalam perkara ini. Baik, Ibu, saya persilakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ibu Susanti, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Sabrina, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, terima kasih Ibu. Langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang prosedur bermediasi di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan dan tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara yang dimediasikan. Dan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib lebih dahulu dan diupayakan penyelesaian melalui perdamaian mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, ibu-ibu sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Perlu Ibu ketahui, mediator bersifat netral dan hanya memfasilitasi dalam menemukan titik temu agar mencapai suatu kesepakatan dan dapat dipahami ya Bapak Ibu. Perlu Ibu ketahui, mediator bersifat netral dan hanya memfasilitasi dalam menemukan titik temu agar mencapai suatu kesepakatan. Baik, kita sepakat terlebih dahulu jadwal mediasi kita. Sebelumnya kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diharapkan tertib sampai akhir. Baik, Bu. Baik, kita sepakati ya tata tertib yang pertama. Yang pertama, tidak diperkenankan mencaci maki dan bernada tinggi. Yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam. Dan yang ketiga, tidak boleh menyela perkataan yang sedang berbicara. Ibu-ibu sekalian, boleh ditambahkan lagi dengan kesepakatan kita bersama? Baik, Bu. Yang pertama tidak boleh merokok, yang kedua tidak bermain HP, yang ketiga tidak boleh menyakiti. Baik, selanjutnya tidak boleh keluar masuk ruangan, tidak boleh emosi, dan beretika baik. Baik, ada 9 poin tata tertib dalam mediasi pada siang hari ini. Saya harap Ibu dapat memahaminya dan menerapkan ketika mediasi berlangsung. Saya juga jelaskan bahwa jika nantinya dalam mediasi siang hari ini tidak mendapatkan solusinya, maka kita akan ke tahap kaukus. Apabila dalam proses mediasi ini terjadi jalan buntu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Misalkan ada kendala dalam menyampaikan hal yang mungkin menurut Ibu tidak layak dan tidak sanggup untuk menyampaikan di forum mediasi ini karena bertatapan langsung. Saya sebagai fasilitator akan memfasilitasi Ibu untuk menjadwalkan pertemuan di luar agar Ibu lebih leluasa menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara tertutup dan tidak diketahui satu sama lain. Dapat dipahami ya Ibu sekalian? Dan Ibu terlebih dahulu kita menjadwalkan pertemuan mediasi. Sama-sama kita sepakati bahwa jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama, kita akan melakukan pertemuan berikutnya yang disepakati di lain hari waktu, baik pertemuan kaukus maupun pertemuan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana ibu-ibu sekalian, kita sepakati jadwal mediasi kita? Apakah ada opsi lain? Saya persilahkan. Saya mau setiap hari Selasa, Bu. Baik, bagaimana Ibu Sabrina? Apakah ada opsi lain? Saya setuju saja, Bu. Baik, kita sepakati untuk pertemuan mediasi kita setiap hari Selasa. Semoga mediasi ini dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya. Kita mulai saja mediasi pada siang hari ini. Bagaimana Ibu Depi untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, Bu. Bu Sabrina ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Sabrina ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2020. Namun sampai saat ini, pada jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada beliau, namun sampai sekarang tidak ada itikat baik atau kejelasan apa-apa. Artinya Ibu sangat kecewa atas kejadian ini. Sangat-sangat kecewa.
Dan Ibu menginginkan agar pembayarannya cepat dilakukan, betul begitu? Iya betul Bu, karena hutang Bu Sabrina ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Bu Sabrina ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Devi, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Sabrina menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan Ibu. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Devi ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misal, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah Bapak. Ibu jangan berdalih, saya itu sudah tiga kali Bu melayangkan surat gugatan atau teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang tidak ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu harap tenang. Kalau suatu pihak berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu, silakan dilanjutkan. Baiklah, Ibu Sabrina dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Devi dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar Ibu? Iya Bu, benar, itu yang sangat saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Devi dan Ibu Sabrina, saya menemukan beberapa kesepahaman awal, yaitu ibu-ibu menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, ibu-ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Bukan begitu yang ibu maksud? Betul Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang Ibu Devi dan Ibu Sabrina ungkapkan, bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Devi menganggap Ibu Sabrina sebagai terhutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya Ibu Sabrina menganggap Ibu Devi sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Sabrina ini harus segera mungkin untuk melunasi hutang piutangnya, karena ini sudah lewat jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang tersebut cepat dilunasi, benar begitu? Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Devi, apakah Ibu Sabrina ada tanggapan? Iya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Devi karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Baik, dari penjelasan ibu-ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah utang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Devi dan Ibu Sabrina dapat dilanjutkan. Benar begitu? Ya benar Iya Bu. Bu, benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik di antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin ibu-ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Devi? Yang jelas saya menginginkan Bu Sabrina sesegera mungkin untuk melunasi hutang piutangnya. Baiklah, selanjutnya Ibu Sabrina, bagaimana menurut Ibu? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Baik Ibu Devi, apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Baiklah, bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik Ibu Devi dan Ibu Sabrina. Selanjutnya baru mengenai membahas tentang pembayaran. Bagaimana, apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu ingin mengemukakan usulannya untuk penyelesaian masalah ini? Bu, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Sabrina ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya beliau justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang saya sulit terima. Dalam hal pelunasan utang piutang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya tetap
Namun dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, harap pengertiannya. Apakah Ibu Sabrina memiliki usulan lain untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Devi? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, Ibu Sabrina dan Ibu Devi sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor satu, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak Ibu memiliki usulan lain untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Devi tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu juga saya akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Ibu Devi. Baik, saya melihat Ibu Sabrina bertikad baik untuk menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya, apakah tanggapan dari Ibu Devi? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari beliau mengenai pelunasan hutang piutang. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Devi dan Ibu Sabrina sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari ibu-ibu sekalian? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Devi karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Devi, dari pihak Ibu Sabrina sudah memberikan kepastian soal pembayaran, ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua hutang piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak dari Ibu Devi membutuhkan kepastian dari Ibu Sabrina. Apakah Ibu Sabrina bisa menjamin bahwa semua hutang pada 3 bulan ke depan sudah dilunaskan? Ya Bu, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Devi ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Ya, menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan Ibu Devi dari usulan Ibu Sabrina? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini segera dilunasi. Namun baiklah tidak apa-apa, namun pada bulan ketiga beliau harus melunasi semua hutang piutang. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu? Betul Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Izin bertanya Bu, apakah perbedaan klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kontrastasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dibukukan dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Sabrina. Bagaimana Ibu Sabrina, apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Baiklah, ibu-ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, demikian. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dalam mediasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.